Balik lagi di Apaan Sih TV, dan kita masih di musik, ngobrolin soal musik. Musik, ngobrolin soal musik. Masih sama gua tentunya Dennis. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga yang menonton video ini sehat dan berkah selalu hidupnya gitu kan. Yes, musik kali ini gua masih tetap akan ngebahas Linkin Park. Jadi sorry kalau misalnya memang minggu-minggu ini penuh dengan berita tentang Linkin Park karena lagi happening banget. Dan gua pengen ngebawain info-info terkini seputar Linkin Park sementara waktu ya di channel ini gitu kan. Jadi yes, semoga lu nggak bosen. Kita akan ke info terbaru dari Linkin Park gitu ya. Gue juga udah sempat ngebahas, kalau yang belum nonton ya, video-video sebelumnya juga kalian bisa tonton di sini. Comebacknya Linkin Park, udah gitu kecaman anaknya Chester Bennington terhadap Linkin Park, dan juga tentang berita kemundurannya Rob Gordon, udah gitu netizen mengecam anaknya si Chester Bennington juga ada di sini. Kalian juga bisa simak gitu kan. Tapi kali ini beritanya lebih signifikan gitu kan. Yes, gua hari ini akan ngebahas tentang ternyata Mike Shinoda sempat ingin ganti nama band dan tidak ingin menggunakan nama Linkin Park lagi gitu kan. Wah, pasti bakal menarik banget gitu ya. Tapi yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana? Yes, lu like, comment, subscribe, jangan lupa di share. Kita bangun channel ini bisa lebih berkembang di kemudian hari nanti gitu kan. Yes, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita akan bahas klarifikasinya Mike Shinoda mengenai keinginan dia sebenarnya mengganti nama band Linkin Park dan nggak jadi gitu kan. Let's go. Sempat ingin ganti nama band, Mike Shinoda buka suara kenapa tetap pakai nama Linkin Park usai comeback dengan formasi baru atau Linkin Park New Era. Mike Shinoda telah buka suara tentang alasan tetap menggunakan nama Linkin Park untuk formasi baru ini. Yang udah kita semua tahu, pada tanggal 6 September 2024 kemarin, Linkin Park resmi umumkan comeback mereka dengan vokalis baru, Emily Armstrong, sekaligus drummer baru mereka, Yes, Colin Brittain, bersama dengan anggota formasi lama yang kembali ada Dave Farrell atau Phoenix, Johannes Tommy Serhan, Brett Delson, dan Mike Shinoda tentunya gitu kan. Cuma sayangnya Rob Gordon emang harus cabut dari Linkin Park dan beritanya itu udah gue bahas. Jadi kalian bisa simak aja gitu kan. Linkin Park lalu membagikan detail album baru mereka, From Zero, yang akan menjadi album pertama Linkin Park sejak One More Like tahun 2017 silam, atau album terakhir yang menampilkan mendiang vokalis mereka, Chester Bennington, yang meninggal secara tragis di tahun yang sama gitu kan. Jadi memang One More Like itu rilis, nggak lama setelah itu mereka ngadain tour dunia kalau nggak salah ya. Dan tiba-tiba tragedi mengenaskan itu terjadi. Jadi tour dunia mereka sempat dibatalkan secara langsung ya, karena memang vokalisnya meninggal secara tragis di tahun itu gitu kan. Ya, berita yang sangat menyedihkan bagi para fans Linkin Park di tahun itu. Dan gue bilang kayak mimpi buruk banget sih di saat kehilangan sosok sang legendaris Chester Bennington. Lanjut ya. Grup yang baru direformasi ini juga akan memulai tur dunia singkat dengan tampil di 6 arena di berbagai negara. Salah satunya di Los Angeles, Amerika, di London, dan di Seoul.
Begitu dengan babak baru di depan mereka, Mike Shinoda telah membuka tentang alasan mereka tetap memilih untuk tetap menggunakan nama Linkin Park saat ini. Dalam sebuah wawancara dengan radio Chicago Stadium Q101 via Blabbermouth beberapa waktu silam. Di tengah proses kami terbuka untuk kemungkinan seperti susunan pemainnya yang terus berubah. Mungkin ada vokalis baru, dan mungkin nama bandnya akan berbeda. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi, kata Mike Shinoda. Mike Shinoda juga melanjutkan saat menggarap album baru akan sangat konyol jika mengganti nama Linkin Park dengan nama lain, karena nuansa musiknya benar-benar identik. Dan kemudian ketika musiknya mulai menjadi fokus, kami berkata, ini adalah album baru Linkin Park yang bisa kami buat. Ini benar-benar Linkin Park, sehingga jika kami menyebutnya dengan nama lain, maka kami sangat bodoh. Karena itu akan seperti salah tafsir. Itu akan terlihat konyol. Dan ketika orang yang mendengar lebih banyak tentang album ini, mereka pasti akan mengerti kenapa kami pakai nama Linkin Park. Tegasnya Mike Shinoda gitu. Iya sih ya, bakalan aneh sih gue bilang sih kalau misalnya tiba-tiba nama bandnya ganti, bukan Linkin Park gitu kan, jadi nama apa gitu kan, tapi nuansa musiknya bener-bener Linkin Park banget gitu kan. Lanjut ya, Mike Shinoda juga menjelaskan nama album baru mereka From Zero juga mengandung makna tentang awal yang baru, mengingat nama asli band mereka di akhir tahun 90-an adalah Zero yang berubah jadi Hybrid Theory dan akhirnya menjadi Linkin Park hingga sekarang ini. Udah gitu, jadi nama album From Zero itu bermakna ganda. Ini adalah awal yang baru bagi kami, tetapi juga tentang bagaimana kami kembali. Tetapi juga terhubung dengan hal-hal yang kami cintai saat ini, ucapnya Mike Shinoda gitu kan. Wah, jadi kita bahas sedikit ya. Jadi gue bilang sih, mungkin pertimbangannya gini ya, jadi kan banyak fansnya juga yang nggak terima gitu kan ya. Banyak juga di kolom komentar kemarin yang gue baca juga pro dan kontra yang nggak terima kalau vokalisnya kenapa harus Emily, kenapa nggak cowok aja penggantinya Chester Bennington, katanya memang kurang gahar dan kurang sebagainya lah, lebih bagus cowok gitu ya. Mungkin pertimbangannya gini, apa nggak ganti nama Linkin Park aja ya dengan nama band lain mungkin. Tapi balik lagi, anggota-anggota lainnya yang gue bilang kembali reunian ini juga gue rasa juga pertimbangannya banyak dan gak setuju. Dan makanya dia bahas tadi juga kayak akan sangat konyol dan bodoh sih kalau misalnya memang mengganti nama band gitu hanya demi merubah image Linkin Park yang sudah tidak ada Chester Benningtonnya gitu kan. Karena memang Chester itu kan identiknya Linkin Park ya, tapi bukan inti ya menurut gue sih ya, memang inti vokalis, tapi karena musik adalah intinya dan vokalis melengkapi, jadi musik inilah gue bilang yang bener-bener yang dibahas tadi Mike Shinoda intinya ya. Jadi kalau misalnya intinya ini tetap sama dan lu rubah nama, akan jadi aneh menurut gue sih. Jadi kayak, loh ini kan Linkin Park tapi kok namanya beda, misalnya kayak gitu ya. Jadi gue bilang cukup rumit ya kalau misalnya tiba-tiba memang harus ganti nama gitu kan, dan personilnya sama gitu, hanya beda di rock bordernya doang ya, karena memang nggak bisa gabung lagi gitu kan. Tapi ya kalau musiknya identik ngapain harus dari nol lagi, kasar kata. Ini kan hanya tinggal ngelanjutin aja gitu kan, udah gitu. Tapi ya beruntung bagi Jamie Bennington ya, kalau misalnya ini direalisasikan, coba lu bayangin, dia akan kehilangan pendapatannya kembali gitu aja, dia masih mengecam teman-teman bapaknya kan, padahal dia juga dapat hak royalti juga dari penjualan album-album Linkin Park. Coba lu bayangin kalau misalnya nama Linkin Park diganti, otomatis Linkin Park udah pasti vakum dan tidak ada nominal income yang masuk ke band itu, digantikan dengan nominal band yang baru yang dari nol ini dengan formasinya Linkin Park gitu kan. Kebayang nggak apa kata Jamie Bennington? Mungkin dia nggak mengecam gua rasa, karena memang ganti nama gitu, tapi kan balik lagi bandnya harus dimulai dari nol bro, nggak seru juga menurut gue sih. Dan nama besar yang udah dibangun mereka selama ini, gue bilang sayang banget kalau harus dari nol gitu kan. Jadi mungkin pertimbangannya Mike Shinoda dan kawan-kawan di sini ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Mungkin kecamannya masuk juga, wah gila sih, kecaman dukungan juga
campur baur bro. Gue lihat dari postingannya yang di Linkin Park aja ya, banyak banget yang mengecam, banyak banget yang ngedukung. Jadi emang balance ya, itulah ibaratnya konsekuensi yang harus dihadapi Linkin Park dengan mengganti sosok vokalisnya. Tidak mengganti, tapi hanya mengganti perannya Chester gitu, karena yang sejatinya Chester tetap ada di para fansnya Linkin Park yang ada di seluruh dunia ini. Jadi kalau yang persepsinya bilang bagusan suara cowok, ya udah nggak apa-apa. Gue sih sebenarnya ambil jalan tengahnya aja. Gue cuman seneng kalau Linkin Park tetap jalan dengan formasi apapun, tetap berkarya sih, karena gue pengen ngelihat mereka itu ada di belantika musik dunia lagi, meraih posisi tahtanya lagi, dan membawa era baru atau new eranya Linkin Park yang lebih berwarna dengan hadirnya vokalis cewek sih menurut gue sih. Tapi kalau memang di telinga kalian atau di telinga pendengarnya Linkin Park lama senangnya Chester Bennington, ya udah, jadi kalian seperti yang Oliver Sykes bilang, kalau misalnya memang lu nggak suka dengan formasi yang baru, lu bisa dengar formasi yang lama aja atau di album yang lama aja gitu kan, simple. Jadi ya silakan tutup mata tutup telinga, pertahankan idealisasi kalian. Kalau misalnya nggak mau dengar yang new era album, ya udah dengerin aja album yang lama, kan masih banyak juga gitu kan. Jadi pandangannya nggak realistis menurut gue, karena band ini harus tetap berjalan, tetap ada yang harus dinafkahi di belakang itu semua gitu kan. Jadi konsekuensinya sangat bagus banget apa yang diambil oleh Mike Shinoda. Ya mungkin infonya sampai sini aja, nggak usah panjang lebar gitu kan. Tulis opini kalian di bawah, gue pengen tahu opini kalian. Kalau bisa Mike Shinoda ganti nama gimana gitu kan, tapi memang dia nggak ganti nama kan akhirnya, dan penjelasannya seperti ini gitu kan. Tulis di kolom komentar opini kalian gitu kan tentang rencana Mike Shinoda yang sebelumnya ingin mengganti nama Linkin Park gitu kan. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara gimana ya, selalu like, comment, subscribe. Jangan lupa di share, selalu dukung channel ini bisa lebih berkembang maju di kemudian hari nanti. Thanks yang udah nonton dari awal sampai terakhir, nggak di skip gitu kan. Kita ketemu di episode selanjutnya, gua pamit, pokoknya see you in the next video. Bye bye.